Islam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat di kiamat nanti. Amin. Mas dan Mbak semuanya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan dan bioteknologi. Ya, jadi cakupannya adalah etika-etika yang harus kita di bidang biomedis ataupun bioteknologi. Mana sumber kita mencarinya adalah dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Kalau ada, walaupun secara eksplisit ya terkait Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan terkait dengan biomedis dan bioteknologi, tidak secara detail itu tidak. Cuma ada beberapa kondisi nanti bisa kita menyikapi terkait dengan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nanti setelah dengan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan menerapkan akal yang kita punya, kemudian menggunakan ijma, kesepakatan dari para ulama, ataupun dengan kias kita menganalogikan dengan hukum atau yang setara sejenis dengan hal tersebut. Jadi selain bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kalau memang ada tuntunannya, kalaupun secara gamblang ketika tidak ada, maka nanti kita lihat bagaimana akal kita melihat suatu kondisi biomedis maupun bioteknologi secara akal, secara ijma maupun kias untuk menyikapinya. Mengapa hal tersebut harus kita pahami? Karena pada hakikatnya manusia itu punya prinsip-prinsip harus dijalani sesuai dengan tujuan syariat Islam terkait dengan kehidupannya, terkait dengan jiwanya, terkait dengan akal, terkait dengan harta dan sebagainya yang diberikan kepada kita, itu bagaimana aktivitas keseharian yang kita hadapi atau kita lakukan itu tidak menyimpang dari perintah Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Nah, ini tidak ada teknologi, tetapi terkait dengan kedokteran ada beberapa ilmu telah yang coba kita pelajari. Misalnya dalam Quran surat Yunus, Quran 10 ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sesungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, ini sudah jelas ya bahwa dalam ayat tersebut menyampaikan bahwa Allah itu telah memberikan pelajaran Al-Quran ini, apa yang ada di dalam Al-Quran itu penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Jadi penyakit yang kita rasakan, penyakit bukan secara fisik, bisa secara fisik maupun penyakit secara spiritual, emosional dan sebagainya, itu bisa kita sembuhkan dengan cara membaca Al-Quran dan memahami serta mengamalkannya. Petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beriman, jadi akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Al-Quran ini menyembuhkan berbagai gundah gulana atau permasalahan-permasalahan yang sulit yang kita pelajari bisa di situ, karena bisa menyejukkan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini secara menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk spiritual, sumber inspirasi untuk penyembuhan penyakit fisik maupun non-fisik yang kita hadapi. Nah, kalau terkait dengan sumbernya, apa yang kita pahami terkait dengan bioetika di dalam Islam tadi, yang pertama disumberkan dari Al-Quran dan Sunnah ini dasar utamanya ya, panduan moral, panduan etik, bagaimana kita bertingkah laku, bermasyarakat, beribadah dan sebagainya, sudah disampaikan dalam Al-Quran maupun secara sunnah. Ketika ibadah itu sudah ada tuntunannya, kita tidak boleh menyimpang.
kemudian beberapa aktivitas sehari-hari itu sudah ada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Akan tetapi dalam kondisi saat ini kita menghadapi kondisi yang berbeda dengan era dahulu ya, artinya setelah 1.500 tahun yang lalu kita sudah ada perbedaan aktivitas kehidupan dan sebagainya dari masyarakat kita dengan ketika zaman Rasulullah gitu. Maka itu bisa menjadi relevan soal Quran dan Sunnah itu untuk panduan kita dalam beraktivitas dan dengan masyarakat. Yang selain Al-Quran dan Sunnah itu nanti dalam kehidupan modern yang kita hadapi, maka melalui pembahasan kadang juga perlu berdiskusi dengan perdebatan dengan yang lainnya terkait dengan hal tersebut. Maka akal kita nanti akan kita gunakan. Nah, sesuai dengan prinsip atau proses media teknologi memberi kerusakan itu prinsip-prinsip pada kita.
kehilangan sinyal. Izin melanjutkan. Mohon maaf sekali tadi beberapa mencari tempat, ternyata ini baru dapat yang sinyalnya bagus. Oke, izin melanjutkan terkait dengan beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan akal kita ya gitu. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44 Allah berfirman yang artinya mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Nah ini kan itu perintah untuk kita menggunakan akal kita kayak gitu. Jadi ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita dan kita diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan, kenapa kita tidak juga melakukan kebaikan? Kemudian Al-Baqarah 219 Allah menerangkan ayatnya kepada hambanya supaya memaksimalkan akal untuk berpikir. Jadi karena diberikan akal maka kita harus berpikir. Yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya adalah kita diberi akal yang kemampuannya untuk berpikir. Quran surat Yunus ayat 24 demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir gitu. Jadi ini sekali lagi ya, jadi beberapa ayat-ayat yang ada disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meminta kita agar kita itu memanfaatkan yang sudah diberikan akal pikiran ini untuk bisa melihat, menelaah berkaitan dengan hal yang baik dan tidak baik. Dan kita harus bersikap bagaimana kita memanfaatkan akal pikiran yang diberikan Allah kepada kita agar kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu harus kita optimalkan akal yang kita miliki. Nah, kemudian bagaimana kaitannya akal dengan bidang bioetika ya? Nah, kalau kita berbicara terkait dengan penggunaan akal dalam bioetika, ini berperan sebagai sarana utama untuk memahami, menganalisis, dan membuat keputusan etis terkait dengan isu-isu kehidupan dan kesehatan. Jadi Allah memberikan akal kepada kita memahami terkait dengan pengembangan biomedis, bioteknologi, kemudian kita menganalisis, nanti kita mengambil keputusan terkait dengan kehidupan atau kesehatan yang kita alami. Jadi karena akal kan sebagai anugerah manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena tidak semua makhluk ciptaan Allah diberikan akal. Kita salah satunya diberi akal. Kalau hewan diberi hawa nafsu saja, manusia ada hawa nafsu dan ada akal. Dan bagaimana kita menyeimbangkan hal tersebut gitu. Nah, untuk memperoleh ilmu pengetahuan kita kayak teman-teman kuliah belajar sekarang dari mahasiswa kan tujuannya supaya memperoleh ilmu pengetahuan wawasan dan kita memanfaatkan akal yang kita peroleh. Akal digunakan bersama dengan sumber Al-Quran dan Sunnah untuk membangun hukum dan pedoman bioetik, kemudian menjaga 5 kebutuhan primer atau tujuan syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta kita gitu. Karena nanti kan sudah diberikan oleh Allah bagaimana kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, terkait dengan peran akal, kita berbicara bahwa ketika Allah sudah memberikan akal kepada kita, maka akal itu digunakan untuk memahami dan mengambil keputusan tadi, memungkinkan manusia untuk memahami petunjuk Tuhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan yang baik dan buruk, kemudian mencari solusi atas berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi, termasuk kaitan dengan bioetik yang ada, agar tidak melanggar kode etik yang ada. Kayak teman-teman penelitian kan ada etika penelitian, maka itu rambu-rambu yang harus dikerjakan, yang boleh dan tidak. Kemudian akal sebagai syarat kewajiban taklid ya. Orang yang akil balik, berakal dan sudah menjadi dewasa dianggap bertanggung jawab penuh atas perbuatan dan kewajiban untuk menjalankan syariat. Jadi ketika orang sudah mampu beriman, pasti akan diberikan ujian. Dan kemudian ada perintah-perintah yang harus kita jalankan. Nah, kita berpikir apakah kita akan menjalankan, tidak kan tergantung dari kitanya. Sudah diberikan petunjuk pengetahuan pada kita, apakah kita akan jalankan atau tidak. Orang yang hilang akalnya dibebaskan dari kewajiban. Maka kalau orang gila, hilang akalnya, tidak bisa berpikir secara logis, maka tidak ada kewajiban-kewajiban yang memang melekat. Tapi kalau kita dalam kondisi normal, maka kewajiban itu melekat kepada kita. Akal sebagai penjaga kemaslahatan.
Nah, ini akal berfungsi sebagai menjaga 5 komponen tadi: agama, jiwa, keturunan, harta, gitu. Nah, kemudian ini melarang merusak akal dengan minuman keras, narkoba dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan, gitu. Jadi sudah diberikan akal, bagaimana kita memanfaatkannya. Akal dalam bioetik, perannya, kalau kita punya akal berarti peran akal sebagai sumber pengetahuan secara dinamis digunakan Al-Quran Sunnah dasar untuk penerapan bioetik dalam Islam. Dalam tadi Islam, akal tegak lurus akan bertentangan dengan wahyu, tidak mungkin bertentangan dengan wahyu yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah tentukan. Allah selaras ya antara akal kita dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mencakup aspek spiritual dan fisik. Nah, bioetika ini memandang penting pengobatan yang menghormati dimensi fisik, mental maupun spiritual. Jadi bisa secara fisik, mental maupun spiritual, kan Al-Quran penyejuk obat ya, tadi fisik, mental juga ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka akal kita lah nanti akan menggunakannya. Tidak hanya untuk hal yang bersifat logis, tetapi juga memahami, merespon nilai-nilai spiritual. Jadi nggak mesti semua yang dalam akal adalah harus bisa logis diterima secara ini dengan akal pikiran kita, tetapi hal-hal spiritual dalam setiap keputusan medis juga harus kita kembangkan. Dan kita wajib berdoa ya setiap aktivitas, dan kita mohon agar diberikan kelurusan, keteguhan hati untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar, dan akal kita digunakan secara seoptimal mungkin. Kemudian sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnah yang ketiga adalah ijma atau konsensus ya. Jadi kesepakatan para mujtahid ahli jihad muslim ini terhadap suatu hukum syariat atau hukum Islam pada masa tertentu setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu ketika masih ada Rasulullah SAW, ketika ada permasalahan atau hal, kita bisa langsung bertanya kepada Rasulullah. Tapi setelah peninggalan Rasulullah, maka para tabi'in, sahabat tabi'in, mereka berdiskusi ya, berdasarkan apa yang sunnah Rasul, kemudian Al-Quran ketika tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah, itu mereka beristihad, berijma ya, nanti membuat kesepakatan terkait dengan sesuatu hukum syariatnya. Nah, ini berfungsi sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran tadi, untuk menangani masalah-masalah bioetika dan biomedis modern yang tidak dibahas secara eksplisit dalam teks-teks Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Ini sumber hukum ketiga adalah ijma. Ini sebagai metodologis vital dalam bioetika Islam, menjembatani antara normatif agama yang disampaikan dalam ilmu agama dengan realitis kompleks permasalahan yang ada dan cepat perkembangan teknologi medis secara modern. Ini nanti kita memanfaatkan akal kita untuk memberikan peran ya terkait dengan hal tersebut. Nah, peran konsensus atau ijma dalam bioetika tadi menetapkan kepastian hukum tadi. Ketika di dalam Al-Quran Sunnah tidak memberikan petunjuk jelas tentang masalah medis yang baru, tadi ada bayi tabung, ada transplantasi organ, ada rekayasa genetika dan sebagainya, maka para ulama di mujtahid ini berkumpul, kemudian membahas, mencapai konsensus kolektif, keputusan bersama secara kolektif ya, gitu, dari berbagai sumber mungkin ada beda-beda, tapi diambil keputusannya apa. Kesepakatan itu memberikan kepastian hukum dan mengikat bagi umat Islam gitu. Kemudian sebagai adaptasi terhadap perkembangan zaman, konsensus atau ijma ini memungkinkan hukum Islam untuk ditetapkan secara relevan dan aplikatif dalam kondisi masyarakat terus berubah dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan adalah fleksibilitas dalam sistem hukum Islam untuk menangani tantangan kontemporer yang kita hadapi. Nah, yang berikutnya adalah membangun kesatuan. Jadi adanya ijma ini mendorong dialog pemahaman antar berbagai mazhab dan aliran pemikiran Islam, nanti menyatukan pandangan umat Islam dalam isu-isu sensitif dan kompleks. Jadi ada permasalahan-permasalahan itu kita bahas secara bersama-sama. Kemudian sebagai otoritas mengikat. Nah, setelah ijma yang kuat, ijma syar'i tercapai, suatu masalah keputusan tersebut menjadi otoritas hukum yang wajib dipatuhi tadi oleh seluruh umat Islam dan menyelisihi dianggap menyimpang dari konsensus. Jadi kalau sudah diputuskan A, walaupun punya pandangan berbeda, tapi semuanya harus sudah mematuhi ketika sudah diputuskan bahwa itu yang benar. Kemudian selain menggunakan akal, kemudian ada ijma konsensus dari para ulama
Yang berikutnya adalah kias, yaitu metode istinbat hukum yang menjadi yang berarti menyamakan atau membandingkan suatu masalah yang tidak dimiliki dasar hukumnya dengan masalah lain sudah ada dasar hukumnya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan atau yang kita hadapi sekarang tidak ada dasar hukumnya, maka kita membandingkan dengan masalah yang ada dasar hukumnya. Karena adanya persamaan sebab hukumnya atau ilat yang ada di situ. Nah, ini contohnya apa yang kita pahami dalam bioetika. Ini analog ini adalah metode penting untuk mengetahui hukum, pedoman etika bagi isu medis bioteknologi. Yang tadi disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nanti jembatan ini antara masalah klasik dan kontemporer. Nanti hukum relevan, responsif terhadap perkembangan zaman yang kita hadapi. Nah, ini cara kerja kiasnya dengan cara menganalogikan, menyamakan tadi permasalahan baru atau far'un yang tidak memiliki hukum pasti dalam Al-Quran ataupun dalam nas dengan permasalahan yang sudah memiliki hukum yang jelas karena adanya persamaan asal hukum yang mendasarinya. Nah, signifikansi kias tadi sangat penting dalam bioetika Islam tadi, yaitu seluruhan sebagai dinamis dan responsif memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi medis yang pesat tanpa menyimpang dari prinsip dasar agama. Kemudian menjembatani kesenjangan untuk mengisi kekosongan hukum, isu-isu baru yang tidak terbayangkan pada masa pewahyuan Al-Quran dan As-Sunnah. Menjamin konsistensi, jadi bahwa keputusan etis dalam bidang medis tetap konsisten dengan semangat dan tujuan syariat Islam. Nah, itu bagaimana kita menyerahkan hal tersebut. Nah, sesuai dengan syariat Islam, tujuan syariat, maqasid al-syariah ini terdiri dari 5 tadi: menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini yang harus kita pahami. Prinsip ini memastikan bahwa tadi perkembangan di bidang biokedokteran tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, memastikan bahwa teknologi medis ini melindungi kehidupan dan bukan mengancamnya. Ini nanti kita penjelasannya tadi terkait dengan menjaga agama. Apa yang harus kita pahami terkait dengan menjaga agama? Berarti memastikan bahwa praktek medis itu tidak bertentangan dengan akidah dan ibadah dasar. Jadi medis yang kita jalani, pemeriksaan atau hal lainnya, tidak bertentangan dengan akidah dan ibadah yang kita lakukan. Misalnya penelitian yang mengancam keimanan atau kebebasan beribadah dianggap tidak etis. Kita tidak melakukan penelitian ke arah situ. Kemudian menjaga jiwa, jadi melindungi kehidupan manusia adalah prioritas utama. Jadi menghargai kehidupan sejak konsepsi dan melarang tindakan yang mengancam jiwa, kecuali kondisi darurat yang memang kita hadapi. Jadi menjaga jiwa kita agar sehat dengan kita makan, minum, memenuhi kebutuhan untuk jiwa kita menjadi sehat. Kemudian menjaga akal, jadi melindungi kemampuan berpikir, kemampuan belajar, kemampuan memahami relevan dengan isu yang terkait mental teknologi agar tidak merusak peran dari akal yang kita miliki. Kemudian menjaga keturunan, melindungi keturunan dan kehormatan keluarga melalui pernikahan yang sah, itu sudah ada ketentuannya. Dalam bioetika ini itu unsur reproduksi genetika juga ada. Misalnya bayi tabung, bagaimana seperti apa, itu bisa diperbolehkan asal dari pasangan suami istri yang sah. Sel telur atau sel sperma dijadikan satu, kemudian di dalam bayi tabung diperbolehkan sesuai alasan tertentu yang memang bisa misalnya sudah berkali-kali gugur, terus maka nanti secara sehat boleh melakukan hal tersebut. Yang terakhir menjaga harta, jadi melindungi hak kepemilikan individu. Dalam konteks biotik ini dapat dikaitkan dengan isu-isu seperti pemilikan data genetik dan akses terhadap teknologi medis yang adil tadi. Jadi untuk melihat misalnya keturunan itu anaknya asli atau bukan, maka bisa kita menggunakan DNA ya, gitu, untuk ngecek apakah ini keturunannya atau bukan, bisa dicek dari hal tersebut. Atau ada musibah dengan DNA bisa kita lihat itu asli orang tersebut atau bukan. Nah, penerapannya terkait dengan tujuan untuk syariat Islam adalah sebagai kerangka evolusi, menjadi kerangka untuk mengevaluasi teknologi baru di bidang kesehatan. Nah, memastikan teknologi tersebut selaras dengan perlindungan aspek-aspek kepentingan manusia. Evaluasinya seperti itu. Sebagai panduan, ini menjadi panduan dalam mengambil keputusan tadi.
yang etis, bahwa kemaslahatan kebaikan umat menjadi tujuan utama baik dunia maupun akhirat yang kita akan ambil dalam hal tersebut. Menjawab atas isu kontemporer, jadi menyediakan landasan fleksibel untuk menjawab tantangan etika modern. Isu-isu timbul terkait dengan reproduksi yang kita hadapi pun secara genetika. Nah, kalau fungsinya peran-peran penerapan akal, pikiran, kias, ijma, Quran sunnah dalam proses isu-isu yang kita hadapi, maka kita akan menghadapi beberapa contohnya terkait dengan teknologi reproduksi, misalnya peran bioetika itu sebagai yang besar. Teknologi reproduksi tadi, bayi tabung, IVF itu diperbolehkan dengan syarat yang ketat, seperti rahim pengganti dan cloning manusia dapat menimbulkan perbedaan pandangan yang signifikan antar bangsa. Jadi bayi tabung diperbolehkan tadi asal tadi dari bapak ibu yang pasangan suami istri yang sah. Kemudian cloning manusia tidak diperbolehkan. Penelitian biomedis dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai ilmiah, sosial, kesetaraan, serta persetujuan yang diinformasikan dari partisipan. Kayak gitu. Proses penelitian yang ada harus disampaikan. Kesehatan dan penyakit, memandang perawatan sebagai hak asasi manusia. Jadi ketika sakit, merawat itu adalah hak bagi kita dan kewajiban moral untuk berobat. Kemudian untuk menjaga kondisi fisik, psikologis, moral dari pasien itu harus wajib kita lakukan. Kemudian sebagai konsensus atau fatwa, jadi komite keagamaan khusus dari negara, OKI misalnya Majelis Ulama Indonesia, inilah yang nanti menjadikan rujukan terkait dengan beberapa aktivitas yang memang berkaitan dengan biomedis atau reproduksi. Misalnya aborsi dan sebagainya, boleh apa tidak, bisa menjadi boleh, bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram dan sebagainya, sesuai dengan kondisinya. Nanti bisa menyesuaikan. Nah, contoh penerapan tadi ijma ini dalam generasi sahabat ulama lebih kuat, yaitu terkait dengan fatwa tadi dari OKI dan MUI terkait dengan keharaman cloning manusia. Mengapa tidak dibolehkan? Terdapat konsensus ya ijma tadi secara global para ulama kontemporer bahwa cloning manusia adalah haram karena bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan yang sah, salah satu tujuan syariat dan martabat manusia. Kemudian yang diharamkan cloning. Transplantasi boleh nggak? Boleh transplantasi organ. Banyak lembaga fikih secara khusus bahwa transplantasi organ diperbolehkan tadi. Keadaan darurat dalam menyelamatkan kehidupan dengan syarat tidak membahayakan pendonor yang menerima secara berlebihan serta persetujuan dari yang mendonorkan atau keluarganya. Itu ada persetujuan seperti itu, pernah berwasiat terkait dengan nanti akan dilakukan transplantasi organ kalau meninggal. Tadi penerapan kias terkait kesepakatan dari Bala ini adalah misalnya terkait dengan penggunaan narkotik dan obat bius. Nah, narkotika modern tidak ada pada zaman Rasulullah SAW sehingga tidak ada hukum eksplisit tentang keharamannya. Melalui kias, narkotika dianalogikan dengan khamr, minuman keras, hukumnya haram tadi berdasarkan Quran surat Al-Maidah 90. Sesuai asal hukumnya, alasan hukumnya yang sama dengan sifat memabukkan atau bisa merusak akal. Jadi narkotika, obat bius tidak diperbolehkan untuk rekreatif, tetapi kalau untuk pengobatan, obat bius operasi sebaiknya diperbolehkan untuk kemaslahatan mengurangi rasa sakit diperbolehkan. Itu contohnya. Kemudian tadi reproduksi buatan, inseminasi buatan tadi para ulama menggunakan kias mengevaluasi teknologi. Asal hukum asal pernikahan ini adalah diperbolehkan hubungan suami istri, diperbolehkan hubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Jadi tidak berketurunan boleh menggunakan bayi tabung, itu boleh gitu. Ketat seperti sperma berasal dari pasangan suami istri yang sah. Untuk menjaga garis keturunan itu boleh. Kemudian donor organ, transfusi darah, donor organ tidak ada tetap hukumnya dasar adalah menjaga kehidupan manusia itu tolong menolong dalam kebaikan, maka menyelamatkan nyawa itu dianjurkan dalam Islam, diperbolehkan untuk donor organ maupun transfusi asal ikhlas yang memberikan dan tidak mengganggu orang yang mendonorkan. Kemudian ada etika penelitian. Ya, ini berdasarkan Al-Quran hadis, yaitu niat tulus. Jadi ketika kita menerapkan etika penelitian dalam Islam, niatnya tulus ya untuk mencapai ilmu, kejujuran dan penelitian, menghormati subjek karya orang lain, keadilan, keterbukaan. Jadi etika ini bertujuan agar penelitian dilakukan secara bertanggung jawab,
bermanfaat bagi umat sesuai dengan syariat Islam, menghindari penipuan, plagiarisme, manipulasi data. Maka harus jujur ketika memang hasilnya nggak sesuai atau hasilnya negatif atau apa secara teori positif, ya sudah, artinya selama kita metode ilmiah sudah dijalankan, ganti reagen atau diulang lagi hasilnya seperti itu, nggak masalah untuk kita melaporkannya. Jadi secara jujur kita diperintahkan seperti itu. Nah, etika penelitian tadi, niat tujuan yang tulus, ikhlas, harus didasarkan pada niat ikhlas untuk mencari ilmu dan demi kemaslahatan umat. Itu pertama ketika kita menerapkan etika penelitian. Yang kedua, kejujuran, integritas, wajib jujur dalam mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan datanya. Mengumpulkan, analisis, menyajikan data itu harus pas apa adanya, nilainya seperti apa. Kemudian keadilan dan keterbukaan, penelitian harus dilakukan secara adil, transparan, tidak diskriminatif. Akurasi dan keandalan, informasi harus akurat dan berdasarkan dari metode ilmiah yang baik. Menghormati hak subjek dan makhluk lain, jadi menjunjung tinggi hak, martabat, kesejahteraan dari subjek penelitian, menghormati kehidupan makhluk hidup yang lainnya, jadi tidak boleh merendahkan makhluk lainnya atau orang lain kita, seperti itu. Prinsip-prinsip etika dalam Islam adalah menghindari kerugian, tidak boleh melakukan penelitian yang membahayakan atau merugikan pihak lain, manusia, hewan, atau lingkungan. Sesuai kaidah tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Melindungi lingkungan, jadi memperhatikan dan melindungi dampak lingkungan dari kegiatan penelitian yang kita kerjakan. Tidak melakukan kecurangan, jadi melakukan penipuan, manipulasi data, plagiarisme dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat, jadi kewajiban untuk menyebarkan ilmu didasarkan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat harus kita jalankan atau kita kerjakan. Nah, kemudian berikutnya tadi etikanya sudah diatur dalam Islam, diperbolehkan. Kemudian terkait dengan hewan uji dalam Islam, hewan uji dalam Islam diperbolehkan jika dilakukan untuk kemaslahatan manusia. Jadi untuk kemaslahatan manusia boleh kita menggunakan hewan coba, mencit dan sebagainya, itu diperbolehkan. Tidak mengandung unsur kekejaman yang tidak perlu, namun ada batasan tertentu seperti jenis hewannya yang haram dijadikan uji coba, tidak boleh menyakiti hewan sebagainya. Babi misalnya, anjing, ya lebih baik kita tidak menggunakan penelitian dengan hewan-hewan tersebut, tidak semestinya. Adanya tujuan untuk bermanfaat dan bukan untuk kesenangan semata. Jadi ketika ada perlakuan disuntik, dikunduli, dilukai sebagainya adalah untuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bukan untuk kesenangan atau main-main, itu tidak diperbolehkan. Syarat dan batasan penggunaan hewan uji, adanya kemaslahatan, tadi hewan uji harus memiliki tujuan jelas dan bermanfaat, tujuan jelas bagi manusia. Misalnya untuk penelitian medis, pengembangan vaksin, pendidikan kedokteran, itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian tidak ada kekejaman yang tidak perlu, jadi perlakuan harus dilakukan sesuai dengan cara yang tidak menyiksa hewan secara berlebihan. Itu harus seperti itu. Meminimalisir penderitaan, jika terpaksa metode yang menyakiti hewan harus kita minimalisir. Tadi terpaksanya setelah perlakuan harus dimatikan hewannya juga ada adabnya. Misalnya mau matikan tikus sebagainya, mau dipingsankan dulu atau mau dibunuh langsung juga bisa, tapi ada caranya, aturannya untuk agar tidak melanggar kode etik yang kita miliki. Kemudian berikutnya batasannya tadi adalah tidak menggunakan hewan tertentu, hewan haram tadi, contohnya babi yang karena najis, hewan khusus dilarang dibunuh, misalnya lebah, semut, katak, sebagainya. Nah, diusahakan mencari alternatif atau metode alternatif tidak menggunakan hewan, maka metode tersebut lebih diutamakan. Kalau kita bisa melakukan riset tidak pakai hewan, coba ya nggak masalah, itu justru lebih baik. Nah, ini terkait dengan penggunaan hewan coba. Dalam Al-Quran, Allah menundukkan hewan untuk kepentingan manusia. Quran surat 45 ayat 14, memberikan manusia boleh menggunakan hewan untuk tujuan manfaat. Jadi menundukkan hewan, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu menundukkan hewan untuk kepentingan manusia tadi. Jadi untuk kepentingannya apa? Konsumsi, riset dan sebagainya bisa dimanfaatkan. Nah, hadis Nabi SAW melarang menyiksa hewan seperti adu hewan, meskipun hanya untuk hiburan, itu tidak diperbolehkan, ataupun malah dilombakan, dijudikan ya, bayar sekian lomba burung misalnya, kalau kita mau dengar suaranya, dengar suaranya aja, tidak perlu dilombakan kemudian membayar nanti dapat undian yang nemu siapa. Tidak boleh ikut menunjukkan prinsip untuk memperlakukan hewan dengan kasih sayang.
Ada beberapa pendapat antar ulama, tetapi secara umum mereka sepakat bahwa penggunaan hewan coba boleh dilakukan jika ada hajat atau kebutuhan untuk kemaslahatan umat. Kita memperbolehkan menggunakan hewan coba. Contoh seperti kasus misalnya untuk vaksin monyet untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ini sudah diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Kalau tidak dibikin nanti banyak manusia yang mengalami kematian. Maka kayak kemarin COVID bisa digunakan kepada beberapa hewan coba kita lakukan. Kemudian pembedahan hewan untuk edukasi. Boleh kita edukasi untuk melihat bagian organnya atau resiko yang terjadi ketika ada perlakuan tertentu. Itu bisa kita menggunakan hewan coba untuk melakukan penelitian. Kemudian berikutnya transplantasi organ tadi. Dalam misalnya diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa dengan syarat yang ketat tadi, bisa menjadi wajib jika tidak ada cara lain. Jadi caranya hanya transplantasi, maka itu menjadi wajib. Menjadi haram jika dilakukan tanpa adanya kebutuhan mendesak atau hajat atau darurat dan tidak sesuai dengan syariat, maka menjadi haram. Donasi organ itu baik orangnya masih hidup atau mati dianggap sebagai bentuk amal soleh yang mulia, asal dilakukan dengan niat baik dan tidak melanggar aturan secara syariat. Gitu. Nah, ini dasarnya apa? Terkait dengan transportasi, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan jiwa manusia sesuai dengan dasar Islam, pentingnya terkait dengan menjaga jiwa, kemudian niat. Jadi menyelamatkan nyawa, kemudian niat yang tulus menyelamatkan nyawa adalah kuncinya. Kemudian darurat tadi diperbolehkan jika tidak ada upaya lain, hanya itu. Kemudian ada persetujuan dari orang yang memberikan organnya ketika masih hidup ataupun dari keluarga. Ketika orangnya sudah meninggal diizinkan oleh ahli waris keluarganya untuk mentransplantasikan organ. Kecuali jika ada wasiat, kemudian ada wasiat yang jelas sebelum meninggal. Wasiat nanti kalau mati organ saya yang ini mau diberikan kepada si A, si B yang kondisi ini, maka diperbolehkan. Dasar hukum dan syarat transplantasi tadi, larangan jual beli. Jadi tidak boleh kita melakukan transplantasi organ dengan tujuan jual beli. Organ diberikan jantung, ginjal atau sebagian apa yang diberikan itu tidak boleh. Organ tubuh tidak boleh dijual belikan karena bukan hak milik pribadi. Itu haram kalau kita jual beli. Kemudian larangan muslim, ada beberapa pendapat kalau yang memang tidak boleh antara berbeda agama, tapi ada yang membolehkan berbeda agama. Kemudian batasannya, transplantasi boleh dilakukan untuk tujuan tadi sifatnya tasniah atau sekunder atau pelengkap, bukan darurat. Jadi boleh hanya untuk kebutuhan darurat, kalau pelengkap itu nggak diperbolehkan. Gitu. Kemudian penentu kematian, menerima kematian misalnya penerima kematian batang otak sebagai kematian definitif adalah kunci untuk mengizinkan donor organ. Itu bisa kita lakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, nah ada berbeda pendapat terkait dengan proses transplantasi. Ada pendonor hidup, mayoritas ulama memperbolehkan donor organ dari orang yang masih hidup, misalnya ginjal, hati, karena ada dasarnya mereka masih hidup dan memperbolehkannya ikhlas. Kemudian pendonor sudah mati tadi, ada perbedaan transplantasi ini, meninggal memperbolehkan dengan izin dari ahli waris, sementara yang lain menganggapnya haram. Jadi ada yang boleh, ada yang mengharamkan kalau yang memang sudah mati. Karena untuk menjaga kehormatan mayit kalau yang mengharamkannya. Namun fatwa terkini ulama dan sebagian besar memperbolehkan sesuai dengan syarat dan prinsip yang jelas. Jadi ada alasan jelas proses transplantasi dari orang yang sudah mati kepada kita. Terakhir terkait dengan kesimpulan berkaitan dengan transplantasi dan Islam, transplantasi organ adalah tindakan yang diperbolehkan selama memenuhi syarat atau darurat tersebut, terutama jika untuk menyelamatkan nyawa. Donasi organ tadi dianggap sebagai amal soleh yang mulia, namun praktik ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh ada unsur jual beli tadi. Harus tetap memperhatikan kehormatan dari mayit kalau memang diperoleh dari orang yang sudah mati. Mungkin itu teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan bioetika dalam Islam, yaitu kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nanti kita menggunakan akal, ijma, konsensus, dan kias dalam menghukumi atau berkaitan dengan proses perkembangan di bidang biomedis dan bioetik yang kita hadapi atau bioteknologi saat ini, yaitu kita harus mengikuti perkembangan zaman, yang penting tidak melanggar kode etik yang sudah diterapkan oleh beberapa para peneliti terdahulu.
Itu teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan kepada teman-teman semuanya. Monggo. Kalau ada yang bertanya silahkan. Untuk absennya nanti dari SIPEN seperti biasa di list dari NIM awal sampai NIM akhir, kemudian nanti saya absenkan secara manual. Materi insya Allah nanti saya bagikan lewat koordinator kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.